Lo pilih mana? Jadi pemalu atau nggak tahu malu? Oke, kalau misalnya lo ngeklik video ini, berarti yang lo pengen itu adalah nggak jadi pemalu-pemalu amat. Berarti juga lo sekarang mungkin ngerasa lo terlalu pemalu, sampai ada area hidup lo yang terhalangi. Mungkin lo ngerasa karir lo stuck, karena lo nggak berani speak up misalnya. Lo mungkin juga ngerasa nggak sanggup mungkin buat kenalan sama orang-orang baru. Bisa jadi emang banyak masalah yang bisa muncul karena masalah ini. Kenapa bisa banyak masalah yang muncul? Ya karena kalau misalnya lo ngerasa terlalu pemalu, itu pasti menghalangi langkah hidup lo. Dan lo juga tahu kalau misalnya lo kayak gini-gini mulu nih, bisa-bisa hidup lo stagnan di sini-sini aja. Atau ya mungkin lo berkembang tapi nggak secepat orang lain. Dan makanya juga di video ini, lo akan belajar gimana sih caranya mengatasi rasa malu. Dan lo juga akan belajar ini dari karakteristik orang-orang paling menarik di dunia. Kenapa sih lo pemalu sebenarnya? Nah, ini emang jawaban yang cuman lo sendiri yang bisa jawab secara spesifik. Tapi, in general biasanya orang itu ngerasa malu kalau misalnya dia nggak ngerasa capable, nggak ngerasa menarik, nggak ngerasa punya nilai jual gitu. Dan oleh karenanya ada rasa takut di sana. Takut dijudge, takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, dan sebagainya. We are going to fix that. Lo akan belajar gimana caranya ngebuat diri lo lebih menarik, lebih punya daya jual. Dan dari situ lo akan menghapus rasa malu lo yang gak sehat itu. Ya udah, langsung aja. Jadi, karakteristik apa nih yang orang-orang menarik itu punya dan lo bisa adapt? Yang pertama, they are brief and they let people talk. Mungkin baru di poin pertama aja kayaknya akan banyak orang yang cukup tersinggung. So, lo mungkin mikir bahwa orang yang menarik itu orang yang punya segudang cerita. Orang yang kalau misalnya di pesta-pesta nggak bisa berhenti cerita. Iya, gue baru aja pulang dari Belanda loh. Iya, gue kemarin baru beli anjing baru. Lucu banget, parah. Atau mungkin, gue kemarin blind date loh sama orang. Cakep banget. Jadi kayak yang they always have something to say. Dan kalau cerita itu nggak kelar-kelar. Lo coba bayangin diri lo jadi mereka. Maybe, just maybe, it feels good. Lo ngerasa diperhatiin, semua orang jadi tahu sama lo. Semua orang mendengarkan lo. Tapi mungkin lo juga perlu tahu bahwa, ironisnya, orang yang paling kita suka biasanya adalah orang yang paling sedikit ngomong. Ini ada hubungannya sama hukum pertama dalam bersosialisasi. Topik yang paling menarik untuk siapapun di dunia ini adalah soal dirinya sendiri. Kalau menurut Diana Tamir, neuroscientist dari Harvard, berbicara soal diri kita sendiri, mau di dunia nyata, mau lewat Twitter, mau lewat Instagram, itu memunculkan sensasi nikmat yang sama di otak, sama kayak lo makan, dan bahkan sama kayak lo dapat duit. Di dalam penelitiannya ini, bareng sama Jason Mitchell, dia bahkan menemukan bahwa orang-orang itu mereka rela mengeluarkan uang untuk berbicara soal diri mereka sendiri. Segitu pentingnya berbicara tentang diri sendiri bagi seorang manusia. Dan dengan lo terus-terusan ngomong soal diri sendiri, mendominasi cerita, orang lain gak dapat itu. Ya lo senang-senang aja, orang lain yang gak senang. Kalau lo banyak omong, lo bener-bener harus merhatiin ini. Lo pikir emang diri lo mungkin pintar. Lo pikir mungkin diri lo jadi kayak menarik kayak gitu. Tapi biasanya orang bosen, bahkan muak sama lo. Dan makanya biasanya orang yang paling disukai adalah mereka yang mendengarkan secara baik. Orang yang membiarkan lo cerita berjam-jam tanpa membuat lo merasa terhakimi. Jadi Vic, buat jadi orang yang lebih menarik, justru yang harus gue lakuin adalah lebih banyak diam. Iya, dan membuat orang lain merasa diminati. Gimana caranya membuat orang lain merasa diminatin, Vic? Ya dengan emang merasa tertarik dan berminat gak dengerin mereka. Terus gimana caranya membuat diri lo merasa tertarik sama omongan orang lain? Dengan emang bener-bener ngedengerin dan meminta mereka bercerita lebih lanjut. It's that straightforward. Kayak nggak ada yang lebih jelas dan lebih obvious dari ini. Misalnya teman lo lagi cerita soal buku yang dia baca weekend kemarin. Let's say, itu soal gimana otak lo bereaksi terhadap kalori yang akhirnya ngebuat lo bisa lebih punya kendali atas emosi. Ya oke, banyak orang akan ngedengerin itu terus kayak yang, what? Tapi ya lo bisa aja nanya, gila, that's interesting. Ceritain lebih detail dong. Udah, segampang itu.
tunjukin lo merasa tertarik dengan meminta mereka bercerita lebih panjang. Semua orang suka digituin. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua, mereka memancarkan kepercayaan diri yang sehat. Ini menarik banget. Orang-orang menarik ini punya satu kesamaan yang cukup general. Mereka mencintai diri mereka sendiri, tapi rasa cinta ini mengangkat orang lain. Maksudnya gimana, Fik? Nih, karena sebenarnya ada rasa cinta ke diri sendiri yang justru destruktif ke lingkungan, ke orang-orang sekitarnya. Inilah yang biasanya dilabel sama para peneliti psikologi sebagai narsistik. Gini, narsistik ini bukan soal lo sesering apa selfie, lo sering bercanda-bercanda ninggiin diri sendiri. Ya, that's cute and all. Tapi itu generalisasi bercandaan doang. Narsistik yang beneran itu masalah serius. Orang-orang narsis ini terlihat pede. Tapi kepercayaan dirinya terbangun dari apa coba? Delusion, hayalan. Dan oleh karena itu, landasan PD-nya mereka ini sangat-sangat nggak secure. Mereka selalu akan takut kalau misalnya keadaan orang lain atau apapun itu ternyata ngebuat ilusi ini berantakan. Jadi untuk mempertahankan rasa lebih dari orang lain ini, akhirnya mereka menjatuhkan orang-orang di sekitarnya. Bahasa sederhananya gini, they don't want success. They want power. Mereka nggak mau sukses bareng-bareng. Mereka maunya mendominasi. Wah, oke, Vic. Gue nggak akan jadi orang narsis mungkin, kalau menurut lo. Tapi apa hubungannya ini sama topik ngilangin rasa malunya gue ini? Ini berhubungan karena berarti kalau misalnya lo mau jadi orang yang benar-benar menarik, lo harus membangun kepercayaan diri yang sehat. Dan masalahnya, ada banyak banget artikel, video, dan ulasan di internet yang nganggep remeh soal kepercayaan diri ini. Mereka ngasih tipsnya kayak, lo harus percaya, nanti hidup lo akan beres ke depannya. Atau fake it till you make it. Lo harus yakini dulu bahwa lo itu keren, lo itu the best. Ini bencana. Lo akan jadi narsistik kalau misalnya lo ikutin itu semua. Kepercayaan diri lo akan sangat-sangat fragile. Dan akhirnya, lo akan merusak bukan cuma hidup lo, tapi hidup orang di sekitar lo. Kok bisa? Karena it works. Orang-orang emang akan lebih percaya sama lo kalau misalnya lo narsis. Lo kelihatan lebih percaya diri. Lo kelihatan lo berani tampil, dan sebagainya. Tapi masalahnya dengan orang narsistik, mereka itu kosongan. Mereka itu kelihatannya berkualitas. Padahal ketika lo gali, you get nothing. Kosongan. Kan gue udah bilang tadi, PD-nya mereka itu datang dari ilusi. Dari meyakini bahwa mereka itu yang terbaik. Pertanyaannya, emangnya iya? Apakah iya mereka yang terbaik? Enggak. Most of it, enggak. Kalau misalnya lo mau ngilangin rasa malu lo dengan cara yang benar, lo mau kepercayaan diri lo itu sehat, lo nggak mau insecure, berarti lo harus ikut kelas online-nya 1%. Kita sekarang lagi bawain topik baru nih, kelas kepercayaan diri, mengalahkan rasa malu dan jadi pribadi yang lebih percaya diri. Di kelas ini lo akan belajar gimana caranya lo bisa overcome rasa malu lo, dan membangun diri lo jadi orang yang percaya diri secara sehat. Lo akan diajarin soal kepercayaan diri yang sehat, gimana caranya membangun itu sesuai sama kepribadian dan lifestyle yang lo punya. Dan lo juga akan dikasih beberapa tes kepribadian, beberapa worksheet juga, gitu. Supaya semua hal yang lo dapetin di kelas itu bisa applicable di kehidupan lo sehari-hari. Kelas bakalan diadain hari Sabtu tanggal 9 Mei jam 1 siang. Kelas ini akan dibawain sama Evan dan psikolog 1% Kak Shibli. Buat lo yang nonton video ini, lo bisa akses kelas ini dengan harga spesial. Lo bisa akses link khusus yang gue taruh di description, dan udah gue pin juga di comment section. Nah, oke. Jadi sampai jumpa di kelas, kalau misalnya kayak gitu, kita sekarang balik lagi ke tipsnya. Kualitas yang nomor 3 adalah they live an interesting life. Semua orang yang menarik itu punya kehidupan yang menarik. Ya iyalah. Ketika yang lo lakuin pas physical distancing itu cuma rebahan, nonton video prank, ya lo mau cerita apa? Jadi ada 2 tips terkait lingkungan yang lo bisa lakukan hari ini juga. Yang pertama, konsumsi konten berfaedah. Ketika lo nggak baca, nonton, atau mikirin hal-hal yang generik, hal-hal tersebut akan jarang keluar dari mulut lo. Dan enggak gitu, untuk mengeluarkan hal-hal yang menarik dari mulut lo, itu tuh nggak sesusah itu. Lo nggak harus tiba-tiba bikin startup, atau keluar dari kerjaan lama lo, atau bikin drama buat mengeluarkan sesuatu yang menarik dari mulut lo. Tapi pastiin lo emang mengkonsumsi hal-hal yang berfaedah.
Instead of binge watch Netflix series yang gitu-gitu aja, binge watch 1% kek, beli kursus di Udemy kek, atau siapa deh channel berfaedah lain yang lo mungkin tahu. Sekarang udah banyak banget konten-konten berfaedah yang penyajiannya itu seru. Jadi belajar itu bukan hal yang lagi membosankan kayak gitu. Lo bisa belajar dan lo bisa seneng di saat yang sama. Itu keren banget sekarang. Dan setelah itu jangan malu juga buat sharing tentang hal menarik ini. Dengan singkat dan gak membosankan pastinya. Contoh nih ya, kemarin gue nonton video soal dunia pendidikan pasca wabah COVID. Menurut lo ntar pendidikan akan gimana ya? Udah. Terus nanti teman lo mungkin akan berpendapat. Nah, cuman akan jadi masalah kalau misalnya teman-teman lo kosongan. Disinilah tips kedua muncul. Jalin hubungan baik sama orang-orang berfaedah. Tanpa mengurangi rasa hormat gue ke lo dan lingkungan lo yang lo ada sekarang. Dengan siapa lo menghabiskan keseharian, itu akan sangat berpengaruh ke siapa lo. Jadi emang cara paling cepat untuk bikin hidup lo lebih menarik, lebih berfaedah, adalah lo masukin orang-orang yang udah kayak gitu ke hidup lo. Lo emang bagus kalau misalnya lo mau kenal sama siapa aja. You're a good guy kalau misalnya kayak gitu. Tapi lo harus pilih baik-baik lo mau deket sama siapa. Oke, itu kualitas yang ketiga. Kualitas yang keempat, dan kalau menurut gue paling penting, adalah mereka berperilaku otentik. Hal paling blunder yang lo bisa lakuin adalah pura-pura jadi orang lain. Karena dengan berpura-pura jadi sesuatu yang bukan lo membahayakan satu hal yang paling penting dalam hubungan manusia. Trust. Kepercayaan. Gak peduli semenarik apapun lo, kalau misalnya orang-orang gak ngerasa secure sama lo, mereka gak percaya sama lo, ya susah men. Dan gimana caranya memelihara kepercayaan orang? Ya kalau misalnya disimbolkan dalam satu kata, otentik. Berperilakulah apa adanya. Nggak usah sok-sok misterius, apalagi bohong sana-sini, manipulasi sana-sini. Udahlah kalau kayak gitu. Manusia itu sepinter dan sepeka itu buat mencium ketidakotentikan. Kita didesain untuk itu. Dan orang-orang itu nggak suka sama hal-hal yang nggak otentik kayak gini. Karena bahaya men. Lo mungkin punya gitu pengalaman berhubungan sama orang yang lo tahu aja gitu. Mereka ini punya agenda lain. Dan apa yang mereka lakukan itu nggak genuine. Gak suka kan sama orang yang kayak gitu? Sama. Dan perasaan kayak gitu, itu kita bisa hindarin. Lewat, ya, be you. Jadi seontentik mungkin. Jadilah diri lo sendiri. Jadi saran gue untuk poin 4 ini adalah learn how to express yourself nicely. Apa yang ada di otak lo, apa yang ada di hati lo, sooner or later, itu perlu diekspresiin. Ya udah, belajarlah untuk mengekspresikan perasaan tersebut secara baik. Kalau kesel ya bilang, kalau marah ya bilang, secara baik. Kalau cinta ya bilang, kalau capek ya bilang. Dan jadi lebih ekspresif lah soal itu. Nah oke, udah deh 4 kualitas tersebut yang lo bisa adopsi. Kalau gua rangkum ada 4 karakteristik yang lo bisa adopsi buat bikin lo jadi orang yang lebih menarik. Yang pertama, orang yang menarik mereka bicara seperlunya dan membiarkan orang lain bicara. Orang malas ngedengerin orang yang gak bisa berhenti ngomong. Yang kedua, mereka memancarkan kepercayaan diri yang sehat. Nggak narsis, tapi mereka bisa menginspirasi dan mengangkat orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, mereka punya kehidupan yang menarik. Ini jelas, ini obvious banget. Dan yang keempat, mereka berperilaku otentik dan mereka bersemangat dalam hal itu. Oke, silahkan lo terapkan. Lo nggak cuma akan jadi orang yang menarik kalau misalnya lo bisa terapkan 4 hal ini. Tapi lo akan jadi orang yang lebih dipercaya, lo akan jadi orang yang lebih respectable juga. Bahkan mungkin buat lo yang masih jomblo nih ya, bisa aja jadinya ada yang nempel. Oke, sekian kalau gitu dari gue Vicky, sampai jumpa di kelas online, sampai jumpa di video selanjutnya.